warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ibnu Bahtiar. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal karya Ahmad Rafiq mengenai teks dan praktik dalam fungsi kitab suci. Apa yang ada di dalamnya? Jurnal ini saya menempatkan 3 isu utama. Yang pertama itu mengenai perbincangan terminologi frase living Quran. Yang pertama. Dan yang kedua, fungsi dari kitab suci yang dipetakan atau diletakkan menjadi sebuah informatif dan performatif. Dan yang ketiga adalah transmisi dan transformasi untuk memberikan argumentasi atas persebaran pergeseran fenomena living Quran gitu. Contoh dan kasus yang ada di dalam jurnal artikel ini. Dalam jurnal artikel ini menjelaskan bahwa living itu diambil dari bahasa Inggris yang bertujuan untuk menjelaskan kata Al-Quran. Adapun term yang ada, Al-Quran itu hidup atau dihidupkan sebagaimana yang menerimanya gitu, sebagaimana yang menggunakannya gitu. Seperti itu. Jika penggunaannya baik, itu akan hidup. Penggunaan kata living yang dalam bahasa Inggris bermakna hidup, maka di sini akan menjadi 2 frase. Pertama disebut sebagai frase living Quran, dan yang kedua disebut sebagai living gerun atau living gerun ya. Maka jika living sebagai gerun dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Itu yang pertama. Ini yang frase kedua sebagai kata sifat ya. Yang mana maknanya juga tidak terlalu jauh berbeda. Akan tetapi tekanannya bukan kepada subjeknya, tetapi pada Al-Quran sebagai subobjek, kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi dihidupkan gitu loh, atau hidup gitu. Sebagai yang saya lontarkan tadi itu penempatannya. Sementara frase yang ketiga menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan menjadi dengan kata sifat aktif gitu, living. Yang kita sebutkan 3 frase tadi di awal, maka kita menamai ini sebagai living Quran gitu. Berdasarkan asumsi-asumsi yang ada, bahwasannya Al-Quran adalah sebuah teks yang tidak hanya pasif dalam menerima tindakan, akan tetapi juga aktif gitu, dalam menawarkan isi kandungan atau makna yang ada di dalamnya. Dari sifatnya yang aktif dan pasif itu, living Quran ini merujuk kepada fenomena sosial budaya di mana manusia menerima dan berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam kajian living Quran ini tidak semata-mata tentang bentuk dan struktur teks yang membawa makna, tetapi akan lebih jauh tentang fungsi teks sebagai kitab suci di masyarakat penerimanya gitu. Informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci, maka fungsi ini dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama itu vertikal dan horizontal. Yang pertama, dimensi horizontal, berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik atau perilaku di dalamnya. Dan yang kedua adalah dimensi vertikal, yang mana berisikan tentang interpretasi berupa data. Pada dimensi interpretasi, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif dan performatif. Nah, dalam dalam kategori inilah yang menjadi fungsi informatif atau bahasan informatif performatif kitab suci gitu. Jika kitab suci
dimaknai sebagai teks, berupa teks, maka informatif di sini atau pemahamannya maka disebutkan pemahaman makna dan pesan teks. Nanti yang akan menjelaskan ada sebuah ilmu saya belajar di semester 3 kalau nggak salah, namanya itu ilmu hermeneutik ya, tentang cara memahami atau seni memahami teks ya. Bisa dari hermeneutik ilmu sosial yang menempatkan praktik sosialnya itu. Di dalam jurnal ini akhirnya memecahkan sebuah fenomena living Quran yang tentu saja akan berurusan dengan teks Al-Quran. Namun di sini bukan hanya tentang sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, akan tetapi jauh lebih dari itu, yang mana teks memuat berbagai informasi tentang konstruksi sebagai kitab dan menghasilkan sebuah pengetahuan dan praktik tata cara metode apapun jika digunakan untuk seperti itu, yang mana nantinya akan memunculkan sebuah ilmu-ilmu, dan biasanya penemunya itu sebagai ahli tafsir ya, dan dijadikan kitab-kitab nantinya tuh seperti itu. Genrenya ada macam-macam lah, metode-metode yang ia pakai. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan mengenai terkait jurnal Ahmad Rafiq ini ya. Sangat banyak wawasan yang saya dapat mengenai living Quran ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.